nggak ada kata-kata saya mau bicara apa. Ya buat saya ya paling ya saya untuk berdoa yang terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Allah baru bangun tidur. Masya Allah. Maaf nih jadi ganggu. Lagi qailullah ya, lagi tidur siang ya. Masya Allah. Lagi perjalanan kemana nih Akbar? Teman-teman semuanya yang disayang Allah, di video kali ini saya mau cerita sama teman-teman soal Muhammad Ghifari Akbar, anak muda usia 17 tahun yang alhamdulillah saya sempat ketemu sama dia beberapa hari yang lalu di sebuah acara yang digelar di Kota Bandung, lebih tepatnya di daerah Cihanjuang ya. Mungkin masuknya ke Cimahi kali ya, bukan ke Kota Bandung ya. Yang masih Bandung Raya lah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu mungkin siapa sosok Akbar, saya mau cerita sedikit. Jadi pada sebuah sore di Jalan Braga, Kota Bandung, saat itu kondisinya hujan, ada anak muda yaitu Akbar ya, dengan penampilan, mohon maaf, lusuh, bawa karung, kayak pemulung. Tapi uniknya, dia mojok, dia menepi di emperan toko, terus buka mushaf yang dibawa sama dia kemana-mana, terus ngaji. Jadi pemandangan yang gak biasa ini dilihat sama seorang juru parkir namanya Pak Hermawan. Semoga Allah berkahi Pak Hermawan sama keluarga juga ya. Beliau punya anak juga lagi ikut program tahfidzul Quran ya, menghafal Quran juga. Makanya beliau terenyuh, tersentuh hatinya, ada anak muda hujan-hujan dengan penampilan begitu kok ngaji gitu. Beliau lihat Akbar ngaji, terus ada pelanggan yang minta tolong buat dianterin nyebrang jalan karena kondisi lagi hujan pakai payung gitu. Ternyata pas Pak Hermawan balik, Akbar masih ngaji juga. Akhirnya Pak Hermawan memotret, memfoto Akbar yang sedang ngaji itu. Dan di malam harinya sekitar jam 7 diunggah di akun sosial medianya. Sempat kepikiran sama Pak Hermawan untuk ya di-delete aja lah. Merasa kasihan sama Akbarnya gitu. Akhirnya menurut informasi yang saya baca dari salah satu situs berita, di kurang lebih jam setengah 10 malam, Pak Hermawan ini berubah pikiran. Akhirnya diunggah lagi di sosial medianya, yaitu di Facebook. Kemudian disusul keesokan harinya di Instagram. Dan Masya Allah, tabarakallah, ternyata respon netizen itu luar biasa. Banyak yang menghubungi Pak Hermawan, banyak yang pengen ngasih bantuan. Tapi Pak Hermawan sendiri kan nggak tahu. Karena cuma ketemu sekali sama Akbar gitu, nggak tahu asal-usulnya dari mana gitu. Nah teman-teman, gimana kisah di balik sosok Akbar yang beberapa waktu lalu fotonya lagi ngaji ini sempat viral di sosial media. Jadi nama lengkapnya Muhammad Ghifari Akbar, usianya baru sekitar 16-17 tahun, asalnya dari Kampung Sodong, ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Akbar ini aktivitas sehari-harinya ada di jalanan, bawa karung, dia ngumpulin barang-barang bekas, terus ngamen juga supaya bisa makan. Masya Allah, tabarakallah, ternyata di balik istiqomahnya seorang Akbar, ada ayah yang luar biasa. Jadi ayahnya Akbar ngasih nasihat, Akbar kemanapun kamu pergi, pokoknya kamu nggak boleh tinggalin sholat 5 waktu. Bawa Quran, jangan lupa ngaji, banyakin zikir gitu. Dan nasihat ini benar-benar dilakuin sama Akbar dan terlihat keistiqomahannya dengan bukti foto yang viral itu. Luar biasa ya, makanya kesolehan seorang anak itu berat pengaruhnya dari kesolehan dan juga pendidikan dari orang tua. Nah, Akbar ini teman-teman kehilangan sosok ibunya dari kecil. Menurut berita dia jalan sampai berpuluh-puluh kilo itu salah satunya juga dalam rangka mencari sosok ibu kandungnya. Nah teman-teman, singkat cerita, beberapa hari yang lalu saya dapat amanah diundang ke sebuah acara Milad Majelis Ta'lim Nurun Nisa yang lokasinya di Cihanjuang, Cimahi, Jawa Barat. Saya diminta hadir ke sana bukan sebagai qori ya, melainkan sebagai perwakilan tim arsitek yang dulu sempat nimbrung lah diskusi soal pembangunan Masjid Nurun Nisa Muslimah Center di sana.
Masya Allah, tabarakallah, saya nggak merencanakan sama sekali. Ini semuanya takdir dari Allah. Ternyata pengisi acara utamanya adalah Al-Fadil Syekh Ali Jabir. Nah ternyata di sana juga saya dapat kabar bahwa akbar yang sedang viral ini juga diundang ke sana, sekaligus akan diangkat anak oleh Syekh Ali Jabir, diajak umroh sama Syekh Ali Jabir, akan dididik buat jadi imam besar Indonesia buat masa depan insya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah, memang Syekh Ali Jabir, ulama kita satu ini, mudah-mudahan dijaga sama Allah ya. Begitu lembut hatinya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu tragedi penusukan terhadap beliau, namun beliau nggak punya dendam, nggak punya suudzon, begitu mudah memaafkan, sangat tenang, sangat lembut gitu. Luar biasa. Dan sekarang beliau tersentuh hatinya dengan sosok akbar yang viral, fotonya lagi ngaji di sore hari saat hujan di pinggir jalan Kota Braga, Bandung. Karena menurut Syekh Ali Jabir, jarang ada anak muda yang bisa istiqomah begini. Banyak orang yang hidupnya mungkin lebih nyaman, lebih punya keluangan, lebih punya fasilitas, tapi sedikit yang bisa istiqomah dalam kebaikan. Bahkan sholatnya kadang masih malas gitu. Gimana dengan akbar yang makan sehari-harinya aja mungkin susah gitu. Tapi masih tetap istiqomah jaga sholat 5 waktu, bawa mushaf kemana-mana, terus ngaji. Hal ini membuat Syekh Ali Jabir tersentuh, karena memang kata Syekh Ali juga, beliau dinasihatin sama gurunya untuk memuliakan ahlul Quran. Dan untuk mengamalkan nasihat dari gurunya Syekh Ali ini, Syekh Ali akhirnya mengangkat akbar untuk menjadi anaknya, kemudian diajak umroh, terus mau dididik lah pokoknya sampai jadi ahlul Quran, jadi imam besar buat masyarakat Indonesia di masa depan. Masya Allah, begitu mulia hati Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah jaga kita semua. Balik lagi ke akbar. Nah teman-teman semuanya yang disayang Allah, mudah banget ya bagi Allah untuk mengangkat, untuk memuliakan seseorang dari titik terendahnya menjadi ke derajat yang mulia, ke derajat yang tinggi dengan asbab Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, yaitu Al-Quran, dan merendahkan beberapa kaum yang lain melalui kitab ini juga. Jadi teman-teman, menurut ulama, yang dimaksud dengan hadis ini, Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran, itu maksudnya ketika kaum itu beriman kepadanya, membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Dan menghinakan kaum yang lain, kenapa? Karena mengabaikan Al-Quran. Atau bahkan karena menistakan Al-Quran. Karena tidak mau beriman kepada Al-Quran, karena tidak mau mengamalkan Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi dengan fenomena viralnya sosok akbar ini harusnya jadi inspirasi buat kita semua ya. Bahwa mudah banget bagi Allah untuk mengangkat derajat seseorang dengan sebab Al-Quran. Menjadi sahabat Al-Quran itu gak penting kita viral di bumi. Yang penting itu kita viral di langit. Gimana caranya? Dengan meluruskan niat lillahi ta'ala. Kita berinteraksi sama Quran itu mencari ridha Allah, bukan mencari perhatian manusia. Kayak akbar, dia kan gak kepikiran bakal akbar di mana-mana. Bakal viral, bakal dikenal orang, bakal jadi sorotan, bakal dikejar-kejar wartawan, bakal dapat tawaran-tawaran kebaikan ini, itu, segala macam. Gak kepikiran sama sekali. Tapi begitulah kuasa Allah. Di antara hamba-hambanya yang viral di langit, karena kedekatannya mungkin dengan Al-Quran, Allah pilih beberapa viral juga di bumi. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran buat hamba-hambanya yang lain. Jadi gak semuanya mungkin dipilih sama Allah jadi terkenal kayak akbar. Nah, ketika akbar ini viral dan menginspirasi kita semua yang mungkin kita banyak kelebihan, banyak karunia, banyak nikmat, banyak anugerah dikasih sama Allah, lebih beruntung nasib kita, ternyata kita masih lalai. Nggak kayak akbar yang hidupnya mungkin sulit, susah, makan aja, kadang makan, kadang enggak, hidupnya di jalanan tapi masih bisa istiqomah. Jadi, 1-2 Allah pilih. Di antara yang viral di langit itu ada yang viral di bumi untuk jadi pelajaran buat orang-orang kayak kita ini yang masih sering lalai, yang masih sering malas dalam beramal soleh, dalam membaca Al-Quran,
dalam menghafal Al-Quran, dalam memurajaah, dalam berusaha memahami isi kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi gitu teman-teman. Makanya dari sosok Akbar ini kita jangan salah ambil inspirasi. Oh kalau gitu saya pengen istiqomah juga sama Quran biar jadi terkenal kayak Akbar, biar jadi viral kayak Akbar. Nah, ini salah niat. Nggak lillahi ta'ala dong. Masa beramal dengan amal akhirat, harusnya kita mengharapkan ridho Allah, balasan yang paling utama nanti di akhirat. Nggak ada apa-apanya yang kita dapatkan di dunia ini hanya secuil. Terus kita hanya memikirkan dunia. Nah ini yang salah teman-teman. Akbar dapat banyak kebaikan. Diangkat anak sama Syekh Ali Jabir. Diajak umroh. Bahkan Syekh Ali juga bilang mau nyekolahin Akbar ya, pendidikan formal karena udah terputus kan dari kelas 4 SD. Dan lain sebagainya. Tawaran kebaikan banyak banget ke Akbar gitu. Mulai diundang kemana-mana, diundang ke TV, dikejar-kejar sama wartawan. Kemarin saya lihat waktu di acara Milad Nurun Nisa yang ke-6 itu, dikerumunin sama wartawan gitu, di interview. Masya Allah, tabarakallah. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, jadi inspirasi buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Pesan saya buat Akbar, semoga terus istiqomah ya. Jangan sampai niatnya berubah. Kita mohon sama Allah supaya Allah menjaga hati-hati kita agar hanya ridhonya semata yang kita cari, bukan popularitas, bukan perhatian makhluk. Adapun ketika Allah takdirkan hari ini kita dikenal orang, maka gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat, gunakanlah untuk syiar, gunakanlah untuk dakwah, untuk menginspirasi banyak anak-anak muda yang lain. Karena kata Nabi, siapa yang menunjuki jalan kebaikan, maka baginya pahala yang sama dari orang yang mengerjakan. Nah teman-teman, coba kita hubungi Akbar ya. Siapa tahu nyambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Allah baru bangun tidur. Masya Allah. Maaf nih jadi ganggu. Lagi qailullah ya, lagi tidur siang ya. Masya Allah. Lagi perjalanan kemana nih Akbar? Kenapa? Hah? Lagi perjalanan kemana? Biasa jalan-jalan. Oh Masya Allah, jalan-jalan ya. Sama siapa? Sama keluarga? Ya ini sama Pak Iskandar biasa. Oh Masya Allah. Mau ngisi acara ya? Iya katanya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga sehat terus, dijaga sama Allah. Kayaknya insya Allah sih. Iya, iya, iya. Iya, Masya Allah. Nanti kalau main-main ke Bandung lagi, mampir ke rumahnya Kak Muzamil ya. Insya Allah ya. Ini biar berkah nih, dia datengin sama Ahlul Quran gitu. Insya Allah. Kak Muzamil seneng banget, jujur ya. Sejak pertama lihat foto Akbar itu, Kak Muzamil sebenarnya bertanya-tanya, ini siapa nih anak ini? Rasanya pengen ketemu juga. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata malah ditakdirin bisa ketemu kemarin ya di acara Nurun Nisa tuh yang di Cihanjuang kemarin. Padahal Kak Muzamil itu nggak diundang resmi loh di sana sebenarnya. Cuma diundang sama senior arsitek yang dulu memang bareng-bareng di project ngerancang masjid di sana gitu. Masya Allah malah bisa ketemu sama Akbar nih, Masya Allah. Alhamdulillah udah rezekinya mungkin. Alhamdulillah. Kemarin gimana ngisi di TV? Lancar? Alhamdulillah sih, tapi malu-malu aja gitu. Ada gugup gitu, baru pertama kali soalnya. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, nanti lama-lama juga biasa. Yang penting pesan dari Kak Muzamil, terus jaga niat, jaga hati. Kita ini udah jadi public figure, udah jadi sorotan. Apa yang kita lakuin tuh kan dicontoh sama orang. Yang mudah-mudahan kita bisa ngelakuin yang baik-baik. Kalau dicontoh sama orang, insya Allah kita dapat pahalanya juga kan ya. Ya, dan kuncinya kan kalau niat kita lillahi ta'ala, ridha Allah yang kita cari, ya insya Allah kita dapat juga pahalanya nanti di akhirat. Amin insya Allah. Oke, gitu aja ya Akbar ya. Iya, makasih Kak. Makasih udah mau video call gitu kan. Iya, ini Kak Muzamil nih yang mengasih sama Akbar. Oke, insya Allah lain waktu silaturahim lagi ya. Nanti kalau perlu apa-apa,
kontak Kak Muzamil aja. Oh, siap. Ya, nomornya di-save ya. Udah. Ya. Makasih ya kamu Jamil. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir teman-teman, sebelum saya tutup video ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung.